Assalamualaikum. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, tolong dilihat di sekelilingnya ada sampah nggak? Ya. Tadi yang piket sudah menyapu, sudah membersihkan lokal? Sudah, Bu. Bagus. Nah, coba lihat di samping kiri, samping kanan, depan, atau belakang siapa yang temannya tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Bagus. Silakan anak-anak semua berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tumbuhan yang dirawat dengan baik itu akan menjadi subur. Jadi, ini adalah contoh hubungan sebab akibat dari kita merawat bunga tersebut atau tanaman tersebut. Nah, dalam hubungan sebab akibat dapat diuraikan dalam sebuah kalimat majemuk. Ini kita akan belajar menulis tentang teks eksposisi sederhana untuk menjaga lingkungan serta menunjukkan tanggung jawab dalam memelihara dan melestarikan lingkungan. Contohnya dengan menanam bunga atau merawat bunga menjadi subur seperti contoh tadi ya. Jadi kalau misalkan kita merawat tanaman dengan baik, misalnya pohon, nanti pohon itu kan bisa menyebabkan udara yang asri, yang sejuk. Bagus kan? Jadi kita harus merawat tanaman atau bunga dengan sebaik mungkin agar oksigen yang kita hirup itu baik, bersih.
sekarang Ibu akan membagi ke dalam kelompok, yaitu kita akan belajar tentang sebab dan akibat. Nanti satu kelompok akan mencari sebab dan yang satu kelompoknya akan mencari akibatnya. Sekarang silakan duduk berkelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Untuk bagian sini kalian menjadi kelompok sebab, dan untuk bagian yang sebelah sini menjadi kelompok bagian akibat. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Ibu akan membuatkan tabel sebab dan akibat. Nanti anak Ibu maju ke depan sesuai dengan kelompok sebab dan kelompok akibatnya ya. Apakah anak Ibu yang kelompok sebab sudah mendapatkan jawabannya? Sudah. Silakan maju tuliskan apa kalimat sebab yang anak Ibu dapatkan. Coba perwakilan kelompok maju ke depan. Ini penghapusnya.
Terima kasih untuk kelompok sebab. Nah, untuk kelompok akibat, ada yang mau maju ke depan salah satu perwakilan kelompoknya? Saya, Bu. Silakan isikan dan maju ke depan. Tuliskan di depan papan tulis. Nah, untuk kelompok sebab dan akibat sudah menuliskan masing-masing di papan tulis. Sekarang kita akan bahas gimana sih kok bisa dapat sebabnya ini dan akibatnya ini. Nah, kalau hutan gundul karena penebangan liar, itu akan berakibat apa? Sumber saluran air kian menipis. Ya. Hutan gundul itu merupakan sebab, lalu berakibat pasokan air kian menipis. Tidak adanya tanaman pengikat air nanti akan berakibat ketika musim penghujan terjadi banjir karena tidak ada yang menyerap air. Yang ketiga, penanaman puluhan ribuan pohon. Nah, penanaman puluhan ribu pohon ini yang berhasil ditanam Mbak Sadiman, itu masyarakat akan berakibat masyarakat dapat menikmati air bersih yang mengalir dari hasil penanaman pohon yang Mbak Sadiman lakukan. Apakah sampai di sini anak-anak paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah. Nah, sekarang Ibu minta kepada Ananda semua untuk menuliskan apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi dan apa akibatnya dari masalah tersebut ke dalam tabel di buku masing-masing. Nanti dibuat seperti ini, tapi yang berhubungan ya. Silakan kerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti Ibu minta, Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti dikumpulkan ke depan. Nah, waktunya sudah habis. Silakan Ananda menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas secara bergantian. Silakan anak ibu bacakan hasil kerjanya di depan kelas. Silakan Ananda maju satu persatu. Siapa yang mau maju duluan? Saya dulu. Silakan. Akan menghadap ke depan teman-temannya. Sumber adanya penebangan akan mengakibatkan hutan menjadi gundul. 2. Hutan menjadi gundul akan mengakibatkan persediaan air mengering. 3. Persediaan air mengering. Akibatnya hewan ternak keseluruhan air bersih, kesulitan air bersih. Ya. Silakan yang lain membacakan hasilnya ke depan. Baiklah anak ibu semuanya, kita sudah mempelajari tentang hubungan sebab akibat dari cerita kisah Mbah Sadiman sang pahlawan penghijauan. Nah,
Siapa yang mau menyatakan pendapatnya tentang materi yang telah kita pelajari tadi? Ada yang bisa menyatakan pendapatnya? Ya, Bu. Nah, coba, apa pendapat Ananda tentang materi yang telah kita pelajari ini? Jika kita tidak merawat lingkungan dengan baik akan mengakibatkan banyak makhluk hidup yang kekurangan sumber air dan sumber oksigen. Ya, benar sekali. Jika kita tidak merawat lingkungan dengan baik atau tanaman dengan baik, sumber oksigen dan sumber air kita akan berkurang. Karena kita menghirup udara itu sumbernya dari tanaman, dan air pun juga begitu. Jika hutan gundul atau tidak ada tanaman sama sekali, nanti akan berakibat banjir dan sumber air bersih akan berkurang atau bahkan tidak ada. Baiklah, itu mungkin pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Silahkan masukkan bukunya ke dalam tas dan kita berdoa bersama-sama. Silahkan Anda semua masukkan bukunya ke dalam tas. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Silakan kita berdoa bersama-sama untuk menutup pelajaran pada hari ini. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari berdoa. Mulai. Selesai. Ucapkan Alhamdulillah. Silakan Ananda pulang. Jangan lupa mengerjakan PR